sepanjang Ramadan. Ramadan kemarin nggak ada. Nggak ada. Dan kalau beli beda rasanya ya. Beda banget rasanya kalau beli. Ada nggak cinta ada sama soalnya sekali. That's my life, baby. I'm a rockstar. I'm a rockstar. I'm a rockstar. Ini beneran, Ini aja, masih hidup banget nih. Tuh. Hidup ya? Tuh. Turut berduka cita. Kak Cici. Ini baru hitungan berapa minggu ya? 17 April kalau nggak salah, betul? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita atas berpulangnya ibunda dari Kak Cici dan Kak Siti. Karena waktu terakhir ketemu sama Kak Siti, kita lagi syuting waktu itu lagi Ramadan, Pak Hakim nggak ikut. Pas nggak datang. Iya, pas Itu cerita Kak Siti sempat bilang masih sering ngajiin, lagi di rumah sakit, minta doanya. Waktu itu minta doanya, aku ingat banget lagi di masjid ya kita syuting. Betul, di Masjid Turki. Iya. Sepanjang bulan Ramadan tuh almarhumah dalam kondisi tak sadarkan diri, betul? Iya, betul. Ibu masuk rumah sakit, langsung ICU. Dan itu 3 hari Ramadan. Sampai Lebaran kita di rumah sakit. Lebaran pun kemarin waktu di rumah sakit yang ngumpul ya. Semua ngumpul di rumah. Tapi di ICU terus atau sudah masuk ke ruang Dia perawat? ICU terus dan tidak sadarkan diri. Jadi kita itunya Gilirannya. giliran saja. Sakit apa sebetulnya? Ibu didiagnosa itu sakit, ada infeksi paru. Awalnya sih nggak ada keluhan apa-apa, cuma batuk biasa aja. Terus akhir-akhirnya agak nyesek. Batuk biasa awalnya? Iya, cuma 2 hari. Terus nyesek. Terus ya udah, yuk ibu kita ke rumah sakit. Nggak mau udah nanti minum obat batuk aja. Ya karena dipikir batuk biasa. Ya. Terus akhirnya Mau kan karena pikir nyesek kita ya. mau menjalankan Puasa. ibadah puasa Ramadan beribu sehat. ya niatnya gitu. Niatnya gitu. Terus akhirnya dokter bilang udah deh didiagnosa aja di foto Ronsen. di ronsen. Setelah dilihat hasilnya ternyata oh ini ada infeksi paru harus dirawat gitu. Ibu nggak mau pertama kali dirawat. Udah nggak apa-apa dok, saya rawat jalan aja. Maaf ya. Terus sambil duduk mungkin mohon maaf. Terus akhirnya tak sadarkan dirinya setelah berapa? Sempat dirawat atau? Iya. Pada saat ibu masuk rumah sakit, langsung kita masuk ke rawat inap. Terus ibu belum diapa-apakan. Di perjalanan masih ngobrol biasa. Iya segar katanya masih beres-beres baju sendiri juga gitu ya? Turun mobil juga di lobi rumah sakit itu masih jalan sendiri, nggak dituntun. Nggak pakai kursi roda juga? Bawa tas. Sesegar itu? Iya. Tiba-tiba masuk di rumah sakit di kamar ya, dirawat. Terus belum diapa-apakan, ibu langsung tiba-tiba pingsan gitu. Dan dari situlah Tidak sadarkan langsung diri. tidak sadarkan Iya. diri. Dari situ gak sadarkan diri dan gak sadar-sadar lagi? Sampai meninggal. Sampai akhir hayat. Yang antar saat itu siapa? Kak Cici. Aduh Kak Cici berarti Kak Cici, bapak juga. Padahal bapak yang di kursi roda. Bapak yang antar pakai kursi roda. Pakai malah. kursi Kan bapaknya roda. sakit. terus selama sebulan lah ya kurang lebih Sebulan lebih ya. 4 bulan. bergiliran menunggu. Iya. Iya betul. Jadi kita buka puasa di rumah sakit, di luar. Udah gitu juga. MPR gitu ya? Iya. Karena kan di ICU Iya, ya, iya. jadi kan nggak ada tempat ya. Itu suasana di depan ruang ICU tuh Deg-degan. karena ayah saya juga almarhum juga kan seperti ICU. Saya sampai sekarang masih trauma dengar bunyi tit, tit, itu tuh aduh. Apalagi kalau udah ada panggilan. Terus mata kita tuh ngeliatin ke angka aja kayak gitu. Iya. Tapi Kak Cici alhamdulillah berkesempatan menjadi orang terakhir yang bertemu di kondisi sadar dan berkomunikasi ya. Iya. Siti ngerasa gimana gak sih Sit? Pasti sedih ya, karena kan sebelum berangkat ibu pamit ke Siti. Ketemu dulu. Iya, jadi pada saat Siti sholat Isya, Siti kebetulan malam itu terus memang dia ke kamar Siti, belum nganterin ya, belum nyusul lah maksudnya Siti nanti nyusul Ke mau kamar sholat Siti dulu. ke kamar Siti dia bilang, Aku mau ke rumah sakit. iya Ya, sih, ya dia bilang gini, Siti, oh lagi sholat, dia bilang gitu, oh lagi sholat. Tapi kan aku denger dong ya kan, nah mau lanjutin sholat raweh, ntar dulu aku ketemu ibu dulu. Dan gak pernah menyangka itu ada pertemuan terakhir. Enggak.
Aku yang teleponin Siti ketika ibu langsung di rumah sakit nggak sadarkan diri. Aku bilang sama Siti, Sit cepetan Sit kesini Sit, ini ibu kondisinya nggak tahu kenapa kok begini. Tiba-tiba langsung Siti langsung meluncur ke rumah sakit. Padahal belum mendapatkan tindakan apa-apa. Belum, belum apa-apa. Ya. Dan ini juga sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada postingan yang ini kita boleh ya? Ayo kita baca. Oh ibu, hingga hari terakhir dalam hidupmu, banyak sekali kebaikan yang mengalir di darahku dan hidupku. Ibu, yang artinya mulia tiada terkira. Dari sumpahmu dan maafmu, surga sungguh ada padamu. Oh ibu, kini engkau telah tiada. Betapa kehilangan yang begitu mendalam dalam hidupku. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Semoga ibu mendapatkan tempat terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon doanya untuk ibundaku Haji Rosnaini binti Haji Abdul Halim. Insya Allah. Itu kayak di kondisi masih fit, kayak nganterin dia anterin ke ya gitu ya, kayak nggak mau repotin banyak orang, nggak mau bikin panik gitu kali ya. Iya. Sama dokternya juga bercanda waktu mau dirawatnya itu. Kan dokter yang udah biasa kalau ibu berobat dan ibu seumur hidup tuh nggak pernah dirawat kan, hanya berobat jalan aja. Paling sakitnya apa sih, keluhannya emah apa, bercanda udah ibu sebentar aja kok, paling lama tuh cuma 3 hari dirawat. Begitu dokter, ya udah deh mau kalau 3 hari itu aja. Tiba-tiba belas aja. Iya. Itulah ya, kita nggak pernah tahu ya. Aduh ya Allah, sambil duduk lagi nggak apa-apa Kak. Duh, kita tahu ini pasti rasanya masih berat. Pasti rasanya juga beda ya. Iya, beda banget. Ada beberapa foto Vi di situ. Ya mohon maaf ini ada fotonya satu ya. Ya Allah. Ini waktu mengantar ke Turki. Pas Siti mau ke Turki. Iya. Iya. Dia selalu yang sibuk. Kalau mau ngantar ke Turki dia yang sibuk buat-buatin buram. Mau bekal ya. Bikinin bekal. Iya, namanya ibu ya. Iya. Takut anaknya di sana mungkin makanannya nggak cocok, apa segala macamnya. Ibu tuh kayak gimana sih orangnya? Cerewet, teliti, atau nggak cerewet ya? Ibu itu orang yang selalu menyimpan perasaan, nggak mau mengecewakan, selalu ingin membahagiakan anaknya, nggak mau kelihatan susah. Walaupun sakit, capek, tapi ibu tuh nggak pernah mau mengeluh. Itu kalau yang aku lihat dari karakter ibu ya, seperti itu. Orang yang ingin makanya jangan-jangan sakitnya juga sudah dirasa tapi tidak mau cerita mungkin ya. Iya, mungkin. Jadi beliau juga mungkin tahu batuknya tuh sebetulnya udah beda mungkin. Bikin sesak dan lain-lain tapi nggak mau cerita. Iya. Karena kan sebelumnya ibu sempat nemenin bapak yang dirawat di rumah sakit. Justru bapak yang Dirawat di rumah kondisinya Udah agak lebih parah dibanding lebih ibunya. parah, Bapak sekarang gimana tuh? Ya itu dia. Gimana dek, bapak dek? Ya bapak sekarang merasa kadang-kadang ya suka, memang udah tua juga Ya, kan, patah hati umur banget 83, jadi sekarang lebih banyak bengong, kadang suka lupa tiap pagi. Nanyain. Siti tuh suka ke kamar, karena kan kita kamarnya deketan, ya kan. Terus dia bilang, ibu mana? Bohongan sih. Iya betul. Ya Dan lu Allah. jawabnya gimana kok gitu? Iya, Siti lihat kondisi bapak, kalau bapaknya kurang bagus, ya Siti nggak jawab, tapi kalau misalnya bagus, baru Siti bilang, ibu udah tenang Pak. Bapak sekarang sama Siti, sama Kak Cici gitu kan. Tapi beliau tahu kan sebetulnya. Tahu. Iya. Justru bapak kan yang udah sakit jantung dan udah pasang alat. Jadi alat yang dipasang di bapak itu ICD udah kira-kira 10 tahun lebih lah ya. Jadi setiap hari itu minum obat jangan sampai telat, tepat waktu, dan itu ibu yang ngurusin. Selama ini. Selama ini. Dan sekarang masih suka nanyain. Iya. Itu pertanyaan yang bikin nyesek banget ya. Iya. Jadi memang kadang-kadang kita juga nggak tega mau jawabnya gimana, ya kan begitu. Oh ibu ke pasar belum pulangnya lama banget ya. Ya Allah. Usia berapa bapak sekarang tuh? 83. Udah sepuh banget ya. Iya, udah sepuh. Beda 13 tahun sama almarhumah. Iya, karena kan ke pasar sama-sama sama ibu. Setiap pagi itu, setiap pagi. Aduh, itulah suami istri tuh ya kalau udah beneran soulmate banget gitu tuh hilang satu tuh beneran hilang separuh jiwa istilahnya. Ini ada sesuatu, mohon maaf. Ini lalu kita buka,
ada kenangan. Maka ada cerita. Coba. Dan juga ada cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada martabak telur dan juga ada bolu. Kue bolu sama martabak. Iya. Siapa yang suka martabak, siapa yang suka kue bolu? Ini kalau Ramadan nih pas Iya, ini makanan kesukaan aku setiap bulan puasa. Jadi pokoknya setiap hari selama Ramadan, ibu tuh nggak pernah absen untuk buat martabak. Bukan beli. Bukan, buat martabak buat Siti. Wow. Wow, bikin. sendiri. Karena tahu Siti suka. Suka. Sepanjang Ramadan biasanya. Sepanjang Ramadan. Ramadan kemarin nggak ada. Nggak ada. Dan kalau beli beda rasanya ya. Beda banget Iya, rasanya kalau beli. Ada Nggak cinta ada sama soalnya sekali. Siti pesennya ini dia. Setiap hari. Pokoknya nggak boleh absen kalau ada ini. Jadi kalaupun kita ada acara gitu, dibungkusin sama dia. Acaranya jam berapa, dibungkusin sama dia nih. Jadi gitu, benar-benar. Ya Allah. Teman-teman kita juga tahu deh kalau ke rumah pasti Ada disiapin martabak. Dan sekarang seenak apapun martabak telur beda. Nggak ada. Benar-benar kehilangan banget. Ini juga sama. Iya, ini juga, ini sama. Ibu juga bikin sendiri. Walaupun Suka mungkin masak ada, ya gitu ya? iya, hobi, hobi. Itu kenangan-kenangan itu yang selalu pasti bikin. Dan itu tidak tergantikan dengan masakan chef seterkenal apapun. Aku udah nggak bisa ngerasain masakan ibu lagi. Yang kasihan bapak sih sebenarnya. Iya, Karena tadi dengar cerita juga. kalau masakan itu harus ibu. Kalau nggak ibu nggak mau dimakan. Sekarang gimana tuh? Itu Bikin teh aja sama bikin kopi aja kalau tangan orang lain. Beda, pasti tahu beliau ya. Jadi benar-benar kehilangan banget bapak itu. Karena Sekarang yang mendampingi bapak siapa? kita berdua. Gantian, kita masuk ke kamar, ngajak Tiap ngobrol. pagi aku cek saturasinya berapa. Kalau turun pakai oksigen. Kan sudah disediakan oksigen. Dan kalian pun melakukan itu dengan kepedihan hati Iya. juga, pasti terbayang. Iya. Kalau selama hidup, Ya. ya kan alhamdulillah Kak Cici sama Kak Siti udah punya semuanya. Tapi terkadang, aduh nyesel deh. Waktu itu pas ibu masih ada kok aku nggak ini ya, nggak itu ya. Ada nggak ya keinginan ibu yang belum? Pasti. Sebagai anak kita nggak pernah yang Nggak pernah namanya ada yang puas ya. cukup atau buat orang tua gitu loh. Jadi Apa sih, ada aja. Apa yang bikin, aduh, Ya kan terakhir aja kenapa Ya sih itu. tinggal? Iya, kenapa sih tinggal anter gitu kan? Itu yang paling. tapi untung kamu turun dulu, Iya, salim dulu dan lain-lain ya. iya turun. Itu dia. Gak apa-apa nah besok aja katanya. Pasti ngiri sama Kak Cici sebetulnya, Iya, istilahnya ya. itu dia yang paling Siti bener-bener sangat sedih. Pesan sesuatu yang khusus selalu disampaikan oleh ibu apa sih? Selain pasti sholat, itu pasti itu Iya. orang tua. Akur lah sama adik kakak gitu kan. Sabar, Sabar. menghadapi apapun harus sabar katanya gitu. Iya, kan ya qadarullah. Iya. Anaknya diberikan cobaan di hidupnya tuh ada aja. Ada aja. Ibu yang selalu mendampingi. Iya, Itu dia, sabar. ibu yang selalu kasih Menguatkan. kesabaran, kasih kekuatan buat kita untuk yang penting jalanin hidup ini, kita ikhlas menerima apapun itu yang Allah berikan. Kita sebagai anak dan sekarang kita udah jadi para orang tua juga. Betul, jadi bisa ngerasain banget. Aku juga banyak loh anaknya. Itu dia. Contoh juga. Anak-anak asuhan, anak santri dan lain-lain kan ya. Iya. Nah, karena kali ini kita akan menghadirkan salah satu penyemangatnya dari Siti terutama nih, si cantik Elif. Halo, cantik banget loh. Buat tepuk tangan buat Elif. Elif. Halo. Iya. Wow Elif, kamu cantik banget. Mirip aku pas SD tau gini. Apa kok SD? Aku tuh tomboy-tomboy gitu. Semangatnya. Elif berarti bahasa Turki bisa, bahasa Indonesia bisa. Bisa. Coba Elif, kita mau dengar kamu ngomong bahasa Turki coba. Merhaba, benim adım Elif. Nasılsın? İyiyim, nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsunuz? Shooting yapıyorum. Oh, syuting Ngomong non nerede? sih mana teh? Seru banget ya. Ngomong non sih. Iya, tadi bilang apa kabar? Terus kamu ngapain? Lagi ngapain? Dia bilang lagi syuting. Oh, lagi syuting. Elif, kamu mau jadi apa? Mau jadi penyanyi? Mau jadi artis? Mau jadi Atau apa? atlet. Aku mau jadi Apa?
Aku mau jadi penyanyi. Penyanyi. Dan sama pengusaha. Pengusaha. Om Raffi ya? Kalau gitu habis ini ntar kita dengerin suaranya dan Iya. ngobrol-ngobrol tentang 3 perempuan hebat ini Seru juga ya. banget nih pasti. Tetap Oke. di FYP For Your Pagi. Bapak Elvis itu tuh udah ada lagi ya? Siti kok belum? Ya doain aja. Yang itu, tapi udah kenal sama Elif? Mana tuh? Yang dokter itu. Ah, dokter. Iya.